berjumpa kembali dengan saya, Gabriela Putri, dalam acara Gregorius Podcast. Wah, teman-teman Komsos nggak nyangka ya, kita udah lama banget nih nggak ngadain podcast. Nah, di podcast kali ini, pastinya bakal banyak hal-hal menarik dan juga sebagai informasi penting buat umat di Paroki Kutabumi nih, terutama mungkin bisa untuk umat Katolik di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira pada penasaran nggak sih kalau dari judulnya aja nih, kira-kira kita bakal bahas apa? Penasaran. Oke, jadi cluenya itu materi sama narasumber kita ini sama-sama penting nih. Terutama narasumber kita. Dia tuh 24 jam di gereja, suka nongkrong di pos satpam. Tapi di balik 24 jam di gereja itu, dia tuh melakukan pelayanan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kau panggil, dia pasti ada. Nah, daripada penasaran dan juga berlama-lama, langsung aja kita sambut narasumber kita, Mas Nara. Halo semua. Sehat-sehat semua. Sehat, puji Sehat Tuhan. harga mati, selain NKRI harga mati. Hai. Perkenalkan ya, saya Octavius Nararukma, biasa dipanggil Nara. Kalau di gereja sini, di Gregorius ya, umat tuh banyak manggilnya Mas Gondrong gitu. Saya berasal dari lingkungan Gabriel, dan sekarang saya sudah kira-kira 8 tahun ya, ini berada di seksi PSE. PSE itu pengembangan sosial ekonomi di Paroki Gregorius. Wah, udah kesebut tuh sesinya ya. Sesi materi kita tuh bakal bahas tentang PSE, Siap. yaitu pengembangan sosial ekonomi. Nah, selain aku sendiri nih, kayaknya umat Paroki Kutabumi juga penasaran deh, apa sih PSE itu dan juga mungkin visi misinya juga ya, Mas? Boleh. dong diperkenalkan juga. Jadi di setiap paroki itu pasti ada yang namanya seksi PSE ya. Seksi PSE itu berada di bawah bidang pelayanan. Nah, secara spesifik seksi PSE itu identiknya dengan umat yang KLMTD. KLMTD itu kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Nah, dari lingkup kerja pelayanan PSE itu ada 3 subseksi. Subseksi karitatif, subseksi sosial ekonomi, dan subseksi kewirausahaan. Nah, di antara ketiga ini itu berat semua. Tidak ada yang dibilang Pelayanan ya, Pak? ringan ya, karena PSE itu kita berhubungannya selain dengan ketua lingkungan itu pasti, kita banyak berhubungan dengan umat-umat di akar rumput. Nah, jadi mungkin kalau tadi disebut saya 24 jam di gereja ya bisa dibilang ya benar. Tapi kan saya juga pasti adalah kegiatan yang lain, nggak mungkin saya 24 jam di sini ya kan. Mungkin kelihatannya jam 1 ada, jam 2 ada, jam 5 ada gitu kan. Ya, tergantung. Itu kalau mungkin umat yang taunya mungkin wah kerjaannya si Nara, si Gondrong itu cuma nongkrong aja di pos gitu. Ya itu sebetulnya nggak 100% salah, juga nggak 100% benar. Karena memang saya tuh sebetulnya nongkrong di pos, itu sebetulnya saya ada janji temu dengan umat. Mungkin ada umat yang konsultasi masalah kehidupan dia, maksudnya kehidupan untuk sosial ekonominya ya, mungkin perlu bantuan atau mungkin untuk pengembangan UMKM atau yang lainnya lah, mencari kerja dan sebagainya. Itu biasanya saya lebih suka sesinya itu sesi yang non formal gitu kan, jadi sambil ngobrol lebih enak kita penjabarannya, tidak kaku. Terus umat itu kan lebih lepas, maksudnya mengutarakan isi hatinya. Iya. Itu jika kita dengan suasana yang santai. Kalau berada di sesi kayak forum atau mungkin banyak orang kan kelihatannya umat itu suka merasa wah nanti ketahuan dah kartu saya gitu. Tapi saya orangnya keep silent kok, bisa menjaga rahasia. Yang mau curhat boleh ya? Oh boleh, handphone saya mau udah tahu tuh. Udah tahu tuh umat itu. Ada 2150 di handphone saya. Wow. Tadi tuh pernah disebutkan ya Mas, ini tuh khusus untuk ekonomi itu disendirikan atau gimana? Kalau untuk prakteknya ya, sosial ekonomi, itu sebetulnya saling terkait.
kehidupan sosial pasti juga berkait dengan kehidupan ekonomi seseorang. Kehidupan ekonomi seseorang pasti juga terkait dengan kehidupan sosial. Nah, tapi saya juga ingin agar umat itu punya pandangan atau punya pemikiran, nggak semua kegiatan sosial itu diukur dengan ekonomi. Maksudnya, setiap kegiatan sosial ataupun mungkin yang melibatkan banyak orang ya, atau individu per individu, memang itu ukurannya selama ini saya lihat itu masih banyak yang, wah kalau nggak ada materi, nggak ada dana, itu nggak akan bisa jalan. Tapi sebetulnya, untuk ukuran kita membantu secara sosial atau ekonomi seseorang itu nggak perlu juga materi yang materi atau dana. Misalnya ada umat datang, kita mendengarkan, ya kan, dan kita memberi solusi, itu kan juga sudah kita pelayanan juga, dan itu nggak mengeluarkan dana. Kita bisa share pengalaman kita bisa share channel-channel kita, maksudnya link-linknya siapa untuk bisa membantu membukakan jalan. Mungkin ada umat yang, Mas saya belum bisa dapat kerjaan nih, gini dan sebagainya. Ya, it's okay. Namanya orang cari kerja tuh nggak mungkin 1 hari 2 hari langsung dapat ya. Kan pasti ada proses tertentu. Nah, di PSE itu kita kan ada Ayo Kerja. Itu terkait juga dengan website harapan.id. Nah, biasanya umat yang curhat, kok saya belum dapat kerja atau apa, itu biasanya saya arahkan ke Harapan ID. Nah, dari Harapan ID itu nanti kan seperti bursa kerja itu, tapi itu internal ya, bursa kerja internal. Dan nanti jika ada yang melamar di situ, saya minta si umat ini untuk memberitahu saya, Mas, saya ngelamar di sini loh. Nah, saya kan pasti punya kenalan yang ada di Harapan ID itu, yang membuka kesempatan bekerja itu siapa. Saya bisa membantu lewat jalur belakang. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi ini pun harusnya juga bukan hanya untuk PSE aja yang seperti ini. Bahkan umat per umat pun juga silahkan bisa. Mungkin ada umat yang mempunyai perusahaan atau dia membuka lahan untuk kesempatan bekerja, itu silahkan. Kenapa kita tidak membantu umat kita sendiri gitu loh? Kan semuanya tidak harus di PSE. Nah, itu saya juga memberikan contoh sebetulnya ke umat lain, memberikan bantuan ke sesama, ke umat yang lain, itu tidak hanya harus dengan materi, pemikiran, kita mendengarkan, memberikan solusi, ya kan? Itu kan sebetulnya sudah kita membantu orang mungkin dengan bicara dengan seseorang itu dia pikirannya jadi lebih plong, lebih nyaman, atau mungkin dia mendapatkan inspirasi, jalan keluar, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti membantu ya dari jalur belakang. Iya, betul. Tadi sempat disinggung ya tentang pengembangan usaha, Mas. Itu kan terkait dengan UMKM. Kalau misalnya ada nih, misalnya ada yang mau daftar nih, mau dikembangin juga UMKM-nya, itu gimana, Mas? Untuk UMKM, kita di Paroki Kutabumi itu memang berjalan tapi belum maksimal. Terus terang saya akui itu belum maksimal. Karena dari berbagai macam berbagai macam situasi dan kondisi ya, itu banyak yang ternyata untuk menjadi seorang UMKM, seorang wira swasta itu banyak yang belum siap. Jadi mungkin orang berpikirnya, wah kalau udah berwirausaha nanti pasti akan gini, lebih maju dan sebagainya. Tapi untuk mencapai, namanya orang berdagang ya, untuk mencapai satu titik tertentu, itu kan satu, butuh proses. Dan si umat ini sabar atau tidak. Nah, yang kedua, namanya orang berdagang itu kan seperti fight ya kita ya. Itu kan pasti ada halangan, rintangan. Nah, kemudian keadaan di pasar gimana? Apakah produknya dia itu sesuai dengan keinginan konsumen? Atau mungkin apa yang dia sediakan, entah itu barang dan jasa, atau makanan, atau kuliner ya gampangannya, itu apakah juga saingannya banyak atau tidak? Otomatis kalau pendatang baru itu untuk naik, itu kan pasti agak susah. Nah, dari situ kita sebetulnya ada
namanya web ya, web khusus untuk UMKM. Namanya sabuk.id. Sabuk. Tapi itu memang sabuk.id. Nah, tapi itu memang sedang kita proses. Karena sampai sekarang yang masuk itu di PSE ya, untuk UMKM dipromosikan dan sebagainya. Di katalog itu kita ada 44. Tapi itu belum semua. Belum semua, maksudnya belum semua saya saring. Karena sesuai instruksi dari Keuskupan dan Komisi PSE dan juga Romo Paroki kita, yang diutamakan adalah yang KLMTD. Jadi kita mengutamakan untuk yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu yang kita utamakan. Nah, saya tetap seleksi itu tetap. Dan saya seleksinya pun door to door. Tapi itu tidak membuka, tidak menutup kemungkinan buat umat lain yang merasa tidak KLMTD, silahkan kalau untuk mengembangkan. Kita pasti akan tetap membantu. Paling tidak, dia mendaftar dulu melalui saya. Bisa, ya setiap ketemu saya, pasti saya itu dicari gampang kok. Di pos satpam itu pasti ya? Ada. Kalau enggak hari Minggu saya di ruang PSE. Gampang nyari saya. Nomor WA saya kan juga udah beredar kemana-mana. Ya memang mungkin saya lambat memproses karena banyak yang masuk banyak. Jadi kan saya tetap satu persatu saya survei. Nanti saya nilai untuk produknya seperti apa. Apakah ini produknya sudah higienis, maksudnya cara pembuatannya dan sebagainya. Bahkan kita juga bekerja sama itu dengan Bu Sisil namanya, umat kita juga. Dia juga berkarya di PSE sama saya. Beliau ada di pemerintahan di kecamatan. Jadi kalau untuk membantu macam label halal atau mungkin membantu untuk pemasaran di luar, kan kadang suka ada pasar kelurahan, kecamatan atau provinsi. Nah, itu biasanya kita berkolaborasi dengan Bu Sisil ini karena dia gampangnya orang dalam. Jadi akses itu lebih mudah. Nah, untuk umat siapapun yang ingin mengembangkan, ya silahkan. Silahkan untuk berbicara dengan saya. Pasti saya bantu. Pasti ada solusi. Ya mungkin memang nggak langsung hari itu juga, tapi pasti ke depan ada. Karena ini kita berkelanjutan. Berkelanjutan. Kemudian kalau untuk umat yang mungkin ingin dari KLMTD tadi ya, yang ingin mengembangkan usaha tapi tidak punya modal atau apa. Nah, itu juga tugas PSE juga untuk mungkin satu pelatihan. Kemudian yang kedua untuk modal. Kemudian yang ketiga mungkin untuk link ya. Jadi jalur-jalurnya. Jalur-jalurnya dia mungkin di bidang jasa. Nah, kalau bidang jasa ini seperti apa? Nanti linknya jalurnya kemana? Bidang kuliner itu kemana kita ada. Nah, dan jangan lupa tadi juga berkaitan dengan dana kalau ini karena kan ada pelatihan, ada bantuan modal. Nah, di kita kan juga ada yang beredar amplop itu namanya CYTW yang diedarkan di lingkungan Celengan Yesus Tunawisma. Nah, itu berguna untuk membantu saudara-saudara kita, umat kita yang membutuhkan. Dan itu juga nggak hanya untuk UMKM sebetulnya, untuk yang sakit, mungkin ada yang belum bayar sekolah, atau mungkin ada yang rumahnya roboh, pernah ada yang umat rumahnya kebakaran, itu kita juga membantu dari Celengan Yesus Tunawisma itu, CYTW, kira-kira seperti itu gambarannya. Sebenarnya dari yang tadi dibahas ini banyak banget yang harus dibahas lagi ya. Wah, banyak banget ini. Tapi aku lebih penasaran sama arti kata sabuk tuh apa ya, Mas? Sabuk. Sabuk itu nama, itu singkatan ya. Kalau kepanjangannya Sentra Bimbingan Usaha Kecil. Itu kalau lebih dipersingkat UMKM gampangannya. Nah, sabuk itu kan biar keren kita. Oh iya, perketat sabuknya. Iya, perketat sabuk ya kan. Makan nggak makan yang penting kumpul. Itu slang gitu. Nah, kemudian di sabuk ini itu di Komisi PSE juga ada wadahnya kita dari Komisi PSE. Sabuk itu kalau di Komisi PSE di seluruh paroki yang ada di bawah Keuskupan Agung Jakarta itu pasti ada sabuknya. Walaupun kalau yang terakhir saya lihat itu belum semua paroki ada. Tapi paling tidak di setiap paroki walaupun dia belum ikut sabuk yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, mereka sudah mulai dari paroki sendiri. Jadi dia
sudah mulai berjalan, tapi mungkin karena belum sempat atau belum apa ya namanya, belum ini ya, belum kearahkan ke arah ke keuskupan, jadi mereka lebih main ke tingkat lokal. Tingkat lokal itu berarti tingkat paroki saja. Nah, kalau di paroki kita sendiri di Gregorius, kita sudah ikut bergabung di sabuk keuskupan. Itu kita juga ada satu pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan itu bisa meliputi para mentor. Mentor itu jadi yang melatih para pelaku usaha, pelaku UMKM-nya. Mungkin caranya promosi itu bagaimana, caranya mengembangkan UMKM-nya bagaimana, kemudian cara membuat mungkin bingkisan itu kan. Kadang ada yang dirapikan pakai jadi untuk model gift atau apa, nah itu cara membingkisnya bagaimana, itu ada pelatihan mentornya. Kemudian selain pelatihan mentor, itu kita juga ada penilaian. Jadi sampai sejauh mana sih paroki-paroki ini dalam pengembangan sabuk. Nah, di kita, di paroki Kutabumi ini, sabuk kita hitungannya masih awal ya. Jadi masih dalam tahap kita membangun. Gampangannya kalau kita bikin rumah kan yang kita buat fondasinya dulu. Nah, fondasi harus kuat, baru nanti kita melangkah lebih jauh. Nah, untuk kita itu kan ada UMKM yang ada di tempat kantin, itu kita menyediakan tempat untuk pelaku UMKM yang KLMTD. Itu mereka silahkan berdagang di sana, dan kita pun juga mempromosikan. Promosi kita adalah melalui lingkungan-lingkungan. Ini loh, di Gregorius kita ada nih yang jual ini, kita sampaikan. Biasanya saya melalui ketua-ketua lingkungan. Ya walaupun nggak formal sih, kalau pas ketemu, bro larisin dong bro, itu yang di belakang itu kan ini kan satu lingkungan kan di bawah kamu, nah, kan gitu. Itu salah satu tips and trick saya untuk membangun itu. Nah, yang di luar onsite ini kan saya sebutnya onsite ya, karena kan langsung bertemu dengan pembeli kalau setiap hari Sabtu dan Minggu. Kalau yang di luar itu silahkan melalui handphone, mungkin bisa melalui WA atau mungkin dia lihat di TikTok atau Instagram para pelaku usaha, silahkan kalau ingin mengorder. Kira-kira seperti itu. Kita untuk memulainya baru sampai tahap itu. Belum sampai yang tingkat dekanat atau mungkin tingkat provinsi, itu kita belum. Kita masih menguatkan dulu akarnya supaya pelaku UMKM ini bisa fokus dulu untuk dagangan mereka, diri mereka, dan arahnya nanti kemana. Seperti itu kira-kira. Aduh, pembahasannya serius banget. Boleh oh, serius ini. Oh, boleh. Ini haus ini saya. Oke, Mas Nora. Tadi kan udah dibahas nih, sabuk kita ke keuskupan itu masih dibilang awal ya? Awal, ya. Nah, kalau misalnya dari paroki sendiri itu, Mas, dari pendampingan dan juga akses modal untuk UMKM itu, pernah ada nggak UMKM yang mungkin udah berkembang saat ini? Untuk UMKM kita, seperti yang tadi saya bilang di awal, itu kita fokusnya untuk ke umat yang KLMTD. Otomatis yang perlu banget bantuan, entah itu bantuan usaha, bantuan modal, atau yang lainnya. Untuk yang sudah berkembang, itu sebetulnya kita ada, tapi sayangnya beliau ini untuk masuk ke gereja, maksudnya untuk berjualan itu susah karena berbenturan dengan gerobaknya. Lapaknya dia kan pakai gerobak. Nah, jadi kalau dia mau berjualan di sini, dia kan ciri khasnya pakai gerobak. Ya, jadi kan daripada dia susah untuk keluar masuknya karena hanya tiap Sabtu dan Minggu kita buka. Nah, jadi ya udah kita ambil kesepakatan, tidak masalah. Yang penting umat sudah tahu kalau Bapak ini, saya sebutnya langsung nama aja ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Namanya Pak Petrus, dia ada di lingkungan Justinus. Itu dia jualan nasi kucing. Nah, identiknya kalau nasi kucing angkringan itu kan satu, dia pakai gerobak pasti. Yang kedua, dia jualnya juga sore malam kan, sampai pagi, sampai subuh. Nah, kan juga nggak mungkin kalau berjualan di sini gitu. Jadi itu salah satu umat yang mulai dari usaha awalnya sampai sekarang itu kita pantau, dan memang dia
bertahap berkembang. naik, walaupun ya belum sampai yang besar atau apa, tapi beliau ini sudah menunjukkan kemapanan. Kalau menurut saya sudah menunjukkan kemapanan. Kemapanan itu artinya antara income pemasukan dia itu stabil, stabil. Bahkan kalau saya lihat cenderung naik. Nah, cenderung naik. Kemudian kalau untuk dia sempat ingin mengembangkan selain nasi kucing, angkringan, beliau ini juga ingin buka rica-rica waktu itu. Nah, buka rica-rica. Nah, waktu itu kita juga pernah bantu. Karena kan kita lihat nih, kita nilai waktu awal untuk nasi kucing, oh ternyata kita bantu ada pengembangan nih. Dan dia ternyata ingin membuka lagi. Nah, waktu itu kita bantu juga rica-ricanya. Tapi karena mungkin tren marknya dia itu lebih di nasi kucing, jadi ya rica-ricanya kurang gitu. Tapi itu salah satu contoh dari umat kita yang kita bantu dan dia posisinya stabil. Bahkan ya naik, walaupun sedikit-sedikit tapi kepastian naik itu ada secara income ya kalau kita lihat. Oke, ini teman-teman Komsos boleh dicatat ya, alamatnya ada nggak Pak angkringannya? Angkringannya itu ada di depan kantor Kecamatan Priuk. Oh. Ya, pokoknya seberang jalan. Kalau dari sini sebelah kanan jalan. Mungkin kalau nggak bisa ramai di gereja, bisa diramein sama Oh, teman-teman Komsos bisa. ya. Pasti itu sudah banyak umat kita tuh kalau malam nongkrongnya di sana. Iyo, enak kok. Tusukannya enak, satenya enak, bakarannya. Oke. Wah, enak banget Gimana itu. ya, gimana ya? Oke, kita lanjut serius lagi ya, serius lagi. Sekarang masuk ke bagian pelayanan sosial nih Pak. Kemarin ada kayak program pembagian sembako gitu ya Pak di Ya. Puri dan juga di Kampung Jambu. Nah, menurut Bapak sendiri itu bentuk solidaritas apa lagi sih yang perlu diwujudkan dari PSA ini? Kita kalau untuk pembagian macam kayak tadi ya sembako atau yang lain itu di Kampung Jambu atau di Puri itu kan sekitaran gereja. Sebetulnya kalau untuk dengan interaksi dengan eksternal, ini kita nyebutnya eksternal ya, karena kan itu di luar lingkup gereja. Kalau PSI itu kan lingkup kerja kita, pelayanan kita itu untuk internal, berarti untuk umat sendiri. Kalau di luar kan eksternal, tapi itu kita join kerjasama itu dengan seksi hak dan juga sama ibu-ibu tangguh kita WKRI. Itu ibu-ibu luar biasa itu WKRI itu. Jadi kita untuk mengadakan baksos di luar macam Puri, Kampung Jambu atau Permata itu kan kita nggak mungkin sendiri karena akses untuk yang lebih tahu umat warga di luar gereja eksternal itu otomatis hak seksi hak karena memang dia eksternal kerjanya dia pelayanannya tuh di luar hubungan dengan pemerintah hubungan dengan warga sekitar. Nah mereka yang lebih tahu. Kalau PSC kan taunya lingkungan yang ada di gereja umat yang berada di gereja. Jadi kita berkolaborasi dengan seksi hak dengan WKRI itu gimana supaya kita bisa eksistensi kita itu bisa menyentuh juga warga di luar terutama di kisaran seputar gereja kita. Salah satunya kalau ada Natalan itu kita ada bantuan pangan, kemudian kita juga berpartisipasi kayak kemarin Idul Kurban ya, itu ada juga. Nanti kita 17 Agustus nih akan ada panjat pinang nih biasanya ini. Ada panjat pinang ya kan. Yang panjat... di sini boleh ikut nggak? Oh boleh. Boleh. Daftar ya, daftar Jangan lupa kamera. Itu ya. Jadi kita sebetulnya itu yang biasanya tampak dari luar karena kan banyak SDM yang terlibat. Tapi kalau untuk PSC sendiri yang tidak terlihat, maksudnya bukan hantu yang tidak terlihat ya, kegiatan yang tidak terliput atau mungkin orang tidak tahu, itu sebetulnya banyak dengan warga sekitar. Misalnya mengenai ambulan gereja. Ambulan gereja, jika ada mungkin warga di sekitar lingkungan gereja, walaupun itu bukan Katolik, tetap kita layanin. Misalnya ada yang, wah tiba-tiba mendadak sakit atau butuh ke rumah sakit, ya kan? Silahkan tinggal datang ke gereja. Yang penting kita tahu
yang pinjam itu siapa, ya kan? Tinggal KTP kayak atau gimana kayak. Tapi biasanya kalau yang sudah tahu orang-orang di luar itu, warga di luar seputar gereja itu biasanya Pak RT atau Pak RW-nya untuk yang menghubungi kita. Berarti silahkan, yang penting jelas. Nah, nanti tinggal kita antar, atau kalau mereka sudah ada driver tersendiri, mereka tinggal ngambil ambulan, antar si yang sakit atau kemana, atau mungkin pemakaman juga ada, kita nggak masalah. Kemudian banjir, tapi tahun ini kita nggak banjir yang parah ya. Puji Tuhan ya Pak. Puji Tuhan itu ya kan. Kalau banjir itu kita biasanya juga sama, kita berkolaborasi dengan HAK, seksi HAK, dengan WK juga, kemudian dengan pemerintahan setempat, RT RW, kelurahan, itu kita mendata. Awalnya tuh pasti mendata dulu yang terdampak banjir itu di mana saja, berapa jiwa, berapa kakak, kelurahan mana saja, kemudian yang diperlukan itu nanti apa saja. Nah, itu kita biasanya berkolaborasi dengan teman-teman di seksi HAK sama WK dan perangkat pemerintahan di luar. Untuk bantuan PSE biasanya itu kita kan sudah langganan banjir ya. Jadi ketika kita banjir itu pasti dari paroki-paroki lain itu sudah WA ke saya atau nelpon saya, Mas banjirnya sepiro dhuwure, nah, gitu. Jadi mereka pasti ada, bantuan itu pasti ada. Belum lagi saya juga berterima kasih juga sama LDD dan Komisi PSE, itu pasti menyediakan bantuan, pasti. Jadi di Komisi PSE itu kan ada sayapnya ya, PSE itu punya beberapa sayap yang untuk penanggulangan bencana, untuk bantuan-bantuan sosial, itu namanya ada LDD, Bala Dharma, nah itu kita ngeling sama mereka. Jadi itu yang biasanya kita lakukan selama ini. Oke Mas Nara, itu di eksternal berarti ada baksos, tapi aku juga dengar-dengar nih di internal itu pas ada medical check up dan juga donor darah gratis ya Mas? Ya, kalau untuk medical check up dan donor darah gratis ya, itu biasanya kita kerjasama dengan seksi kesehatan. Seksi kesehatan itu juga di bawah bidang pelayanan. Bidang pelayanan itu kan ada beberapa seksi, selain seksi PSE, seksi kesehatan, kemudian ASA dan pendidikan. Nah, kalau untuk donor darah itu kita biasanya dengan seksi kesehatan, Butiur namanya. Itu bosnya klinik itu Butiur itu. Jadi kita rutin ya, jadi per 3 bulan itu pasti ada sesuai yang disapa ya maksud saya, itu ada donor darah. Jadi kan kemarin baru bulan 6 ya kalau nggak salah ya, ada ya. Bulan Juni itu kita ada, sebelumnya di bulan Maret ada, nanti di bulan 9 pasti ada lagi. Itu sudah terencana, terjadwal. Dan untuk yang mengadakan memang itu klinik atau kesehatan, karena mereka memang yang membidangi dan yang lebih tahu secara medis. Kalau PSE membantu untuk sosialisasinya atau membantu untuk mempersiapkan tempatnya. Jadi sebagai panitia juga, tapi untuk yang mendata dan sebagainya, membuat flyer, sosialisasi ke umat, itu biasanya melalui PSE, tapi sebagai penggeraknya tentu saja Butiur yang ada di seksi kesehatan. Tuh. Ini udah keterbatasan waktu ya, dari tadi digini-giniin ini mau hai apa gimana ya teman-teman? Oh masih lama, sampai besok nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Oke deh, mungkin pertanyaan terakhir ya. Menurut Mas Nara terkait dengan tema solidaritas dan subsidiaritas di lingkungan umat itu gimana sih cara umat mengembangkannya? Mungkin di lingkup lingkungan atau juga gereja? Untuk tema itu sebetulnya baru booming ini ya, tapi sebetulnya itu sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena saya lihat dan banyak juga itu dari ketua lingkungan atau umat tuh yang curhat ke saya, Mas saya kalau mau bantu umat saya yang seperti ini gimana sih gitu kan. Nah, yaitu kita kembalikan ke lingkungan. Paling saya cuma memberikan masukan saja. Ini si umat butuhnya apa? Apakah pendidikan, apakah pangan atau yang lainnya, atau mungkin pekerjaan. Otomatis yang lebih tahu umat per umat itu siapa? Ketua lingkungan. Saya kalau ketua lingkungan nggak lapor kan saya juga tidak tahu kan. Kita itu 9.000 umat dan PS itu hanya berapa orang. Otomatis kan untuk lebih tahu detailnya itu yang pasti ya ketua lingkungan dan orang yang ada di lingkungan tersebut. Biasanya kecenderungannya itu
dari lingkungan itu nanya, Mas ini kita ingin berbagi dengan umat si A ini. Nah si A ini memang kenapa Pak? Oh dia kasihan, janda Mas, udah janda anaknya juga kerja, tapi kerjanya pendapatannya di bawah UMR. Nah ini kita mau memberikan bantuan kesehatan karena si mamanya ini udah sepuh, kemudian ternyata BPJS-nya mungkin ngadat, nunggak. Nah terus gimana ini? Saya akan nanya. Kita mau ini Mas, solidaritas bantuan untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya. Nah di lingkungan tersebut itu sudah ada donatur-donatur. Nah, donatur atau mungkin yang memang dengan kesadaran sendiri, oh saya ingin membantu. Nah, itu sebenarnya seperti itu sudah banyak di lingkungan-lingkungan. Cuma mungkin kurang terekspos ya, tapi sebenarnya itu sudah berjalan. Apalagi kemarin-kemarin kan umat juga tahu ya, ada yang namanya Ansos, ada yang namanya Dupras. Nah, itu sebetulnya implementasi dari itu. Iya, maksudnya lebih digaungkan supaya umat-umat yang lain di lingkungan-lingkungan yang lain tuh yang mungkin belum bergerak itu bisa mencontoh. Kadang saya juga mencontohkan nih, paman ada lingkungan A yang sudah bisa berbuat untuk sosial kemandirian seperti ini, tapi yang di lingkungan B belum. Nah, saya nggak segan-segan untuk meminta dari lingkungan B belajar kepada lingkungan A. Nah, gitu. Nanti kalau ada kendala atau apa yang diperlukan dari paroki atau PSC baru menghubungi saya gitu. Tapi selama masih bisa dihandle di lingkungan itu lebih baik gitu. Karena ya memang tujuannya itu supaya umat tumbuh dan sadar. Kita tuh juga bisa loh menjadi Yesus-Yesus kecil untuk membantu sesama. Gitu kira-kiranya. Oke, Mas Nara. Wah, berkesan banget ya. Tapi kita udah bahas, untungnya ya kita udah bahas tentang pelayanan sosial dan juga ekonominya. Mungkin bisa dilanjut ya part 2-nya nanti, boleh nggak? Boleh, oke. Soalnya kontaknya Mas Nara masih 2.000 dari 9.000 umat. Baru 20% itu. Mungkin nanti next episodenya kita jeda dulu sama apa teman-teman, podcast tentang apa ya? Yubelium. Oke, berarti stop ya kita pembahasan sampai sini. Sama-sama. Kita tunggu part 2-nya, tapi jangan lupa untuk nonton next episode kita tentang podcast Yubelium. Terima kasih semuanya.